Shalom, pokok renungan Christ Center Church dengan judul Hamba dan Orang Suci. Bacaan firman Tuhan terambil dari Filipi 1 ayat 1-5 berbunyi sebagai berikut. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada orang-orang kudus dan dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku sebab setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jika seseorang meminta Anda untuk menjadi pelayan bagi mereka, apakah Anda menganggap permintaan itu sebagai sebuah kehormatan? Mungkin tidak, mungkin ya, tergantung siapa yang meminta. Apalagi jika seseorang meminta Anda untuk menjadi budak mereka, kemungkinan terbesar adalah Anda akan menolak tawaran itu. Bagaimanapun seorang budak akan dipandang sebagai bagian dari properti tanpa hak individu mereka sendiri. Siapa yang rela membeli dirinya dijadikan budak? Paulus melakukannya, iya benar. Paulus dengan rendah hati merelakan dirinya menjadi budak. Dia mengidentifikasinya dirinya dan Timotius sebagai pelayan, atau lebih tepatnya diterjemahkan sebagai budak bagi Yesus Kristus. Paulus telah memilih untuk menyerahkan nyawanya demi kemajuan Injil. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Tetapi inilah yang olehnya kita semua diperintahkan untuk melakukannya. Jika kita ingin diselamatkan, kita perlu menjadi hambanya. Kita harus menolak gagasan bahwa kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, dan sebagai gantinya wajib tunduk pada otoritas Yesus Kristus. Roma 10:9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Menyebut seseorang sebagai Tuhanmu berarti menyebut pribadi tersebut sebagai Tuhanmu. Ini berarti Anda mengakui bahwa pribadi tersebut memiliki otoritas penuh atas diri Anda. Sekilas tampaknya tidak terlalu terhormat atau bijaksana untuk kehilangan kendali atas hidup Anda dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan Anda. Tetapi Yesus menawarkan kepastian ini kepada kita yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Matius 10:39 mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bagi mereka yang menyerahkan dirinya kepada Yesus menjanjikan upah kekal, yaitu bagi mereka yang persembahkan hidup mereka yang sementara ini dan mengabdikannya untuk melayani Dia. Sekarang bagaimana jika seseorang menyebut Anda santo atau gelar orang suci? Apakah Anda menganggap itu sebagai gelar yang layak Anda terima? Mungkin tidak lagi pula. Bukankah orang suci adalah orang spiritualitas yang sangat suci, dan biasanya gelar santo itu diberikan kepada orang yang sudah mati pada saat itu. Namun itulah sebutan Paulus yang Paulus berikan kepada siapa saja yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Orang suci berarti orang yang diasingkan atau dikuduskan. Sebagai orang yang percaya dalam Kristus, itulah kita. Kita dipisahkan dari dosa untuk hidup dalam kekudusan bagi Kristus. Kita tidak melakukan apapun untuk mendapat penunjukan yang sangat terhormat ini. Paulus menyatakan kita menerimanya oleh karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh kasih karunia Allah kita telah diselamatkan, dan hanya karena keselamatan itu kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dan hanya oleh kasih karunia Allah itulah kita mendapat penyucian atas semua dosa dan kejahatan kita. Penting untuk dicatat bahwa kita semua adalah budak dari sesuatu yang buat kita melakukan dosa, apakah kita mau atau tidak. Pada hakikatnya kita adalah ada di antara dua, yaitu menjadi budak Kristus atau budak dosa yang datangkan maut. Tetapi dalam Kristus kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, dan jika anak, maka ahli waris kerajaan Allah. Galatia 4 ayat yang ke-7. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, betapa terhormatnya menjadi budak Kristus. Hanya dengan menyerahkan hidup Anda kepadanya, Anda dibebaskan dari perbudakan dosa yang membinasakan. Closing statement kedua, apa artinya menjadi pelayan Kristus? Apa artinya menjadi seorang kudus dalam Kristus Yesus? Closing statement yang terakhir, seberapa besar kerinduan Anda menyerahkan hidup kepadanya dan menjadi pelayannya yang taat dan setia, sebab Dialah guru yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.